Merdeka dalam dunia skincare itu apa? Ya, kalau mafia skincare ditangkapi. Ya, kalau owner skincare yang nakal atau tidak lawannya itu, ya. Apakah pelapor polisi di polisian itu adalah korban atau tidak? Ingat, itu kunci perkara pidana. Apakah dia korban atau tidak? Ya? Apakah pemilik skincare yang melaporkan Nikita itu korban? Apakah dia punya yang bukan? Apakah pelapornya itu korban? Apakah dia kasih duit itu untuk menutupi kebusukan dari dia punya skincare atau berbagai alat-alat produk kecantikan? Itu kuncinya, ya. Jadi kamu pendukung Nikita harus buktikan bahwa sebenarnya si pelapor itu kasih uang untuk apa? Apakah benar untuk menutupi keborokan produknya? Kalau dia sudah kasih uang dan kemudian produknya berhasil diselamatkan, apakah dia korban? Kan dia happy, ya? Kan dia happy, kan? Gitu loh, ya. Jadi caranya begitu untuk menangani perkara pidana, oke? Ya, kalau dia happy, kan dia bukan korban. Padahal dalam perkara pidana, pelapor itu harus jadi korban, gitu loh, ya. Merdeka dalam dunia skincare itu apa? Ya, kalau mafia skincare ditangkapi. Ya, kalau owner skincare yang nakal, playing victim itu, ya dimusnahkan produknya, dicabut NA-nya, diblokir usahanya, dan juga ditangkapi. Ya, kalau konsumen skincare yang memberlakukan cancel culture, ya Merdeka itu ketika BPOM langsung melakukan upaya paksa penangkapan, melaporkan, menyidik owner skincare produk-produknya yang mengandung bahan berbahaya, produk abal-abal. Merdeka dalam dunia skincare itu adalah ketika Badan Perlindungan Konsumen itu dikuatkan, mempunyai kewenangan yang sama dengan BPOM. Merdeka dalam dunia skincare, jauh dari hiruk pikuk yang menyebalkan, jauh dari segala persoalan skincare yang sudah menjenuhkan, saling menjatuhkan, dan jauh dari persaingan yang tidak sehat. Di tahun kemerdekaan sekarang 80 tahun Indonesia merdeka, mudah-mudahan ini menjadi tonggak awal kemerdekaan konsumen skincare. Merdeka. Wow guys, ada berita heboh nih guys tentang Melvina dan DRG guys. Dengar kabar kalau akun IG Reza Gladys dan Melvina Daviana Skincare sudah tidak saling follow lagi. Apakah Reza Gladys yang memblokir Melvina atau Melvina yang memblokir Reza Gladys? Dan sebagaimana kita tahu sendiri guys, kalau Melvina ini akan menjadi saksi di kasus Nikita Mirzani pada hari Kamis besok. Sebelumnya Melvina udah ada panggilan, tapi Melvina katanya lagi sakit, jadi nggak sempat hadir menjadi saksi di persidangan kemarin. Dan kita tunggu guys hari Kamis depan ya, apakah Melvina akan datang. Dan kalau Melvina nggak datang berarti fix ya guys ya, Melvina dan Reza Gladys udah tidak satu kubu lagi mungkin ya guys ya. Mungkin gak satu kubu, dan pilihan yang tepat buat kakak Melvina fokus membenah diri, fokus memperbaiki produk yang kakak jual, jadi pengusaha skincare yang amanah untuk masyarakat Indonesia. Sukses selalu buat kakak Melvina. Habis sidangnya Nikita Mirzani kemarin, begitu tahu Nikita Mirzani itu punya rumah sampai 30M, pendukungnya si dokter Abu-Abu tuh langsung gini, alah, omah hasil meres wewe bangga. Saiki
kasus pemerasan meneh, balik lagi ke kasus pemerasan. Bukan pencemaran nama baik lagi. Bukan karena dikatain abu-abu terus DE ngerasa diperes gitu. Bukan toh? Wong diperes kok ini. Iya Mail, sebutin aja nominalnya, nggak apa-apa Mail. Diperes kira ngono kuwi. Nek diperes kira ngono kuwi. Ngono kuwi jenenge menyerahkan diri. Wah, diperes. Tandon, kenapa statementmu berubah-ubah? Briefingnya salah ya? Apa habis ditegur sama anak durhaka? Anak durhaka sibuk ikut sana sini itu buat nutupin apa sih? Nutupin kasus apa? Kamu yang jadi berkorban ya? Kamu yang berkorban sekarang, biar teralihkan gitu kasus yang lain-lain gitu. Kenapa? Sibuk jadi saksi yang pernah berkasus sama anaknya. Dirimu tuh jadi bahan tertawaan loh, Markus loh. Capek ya? Nggak capek? Enggak lah. Kalau semisal kamu nggak begini, mungkin harta kamu udah hilang karena kamu nutupin sesuatu kasus. Nah, akhirnya ketemu lah itu Cen-Cen dan Tony di rumah Menteri Budi Ari di Widya Chandra. Nah, di sini nih Bang, krusial ya, titiknya krusial di sini nih. Ternyata datang Cen-Cen ke Tony dengan berdua ya, datang ke rumah Menteri Budi Ari. Di situ ternyata ngomongin judi online. Sudah ngomong judi online? Langsung tuh ngomongin judi online. Kita dapat cerita ya saat di pemeriksaan oleh penyidik di Krimum Polda Metro, Tony ditanya gitu ya sama polisi, ngobrolin apa aja kemarin di rumah Menteri Budi. Pertemuan pertama itu ya? Iya, baru pertemuan pertama ini gitu. Rupanya di pertemuan itu Cen-Cen cerita ya, ingin mengatur, minta izin lah, ingin Pak Menteri bisa nggak kita atur judi online ini gitu. Keluar ya kalimat judi online itu ya? Ya keluar gitu. Baik ketika Tony diperiksa sama polisi maupun Cen-Cen Tapi diperiksa. respon Budi Ari saat itu apa? Nah, itu yang menarik karena Budi kan, Menteri Budi ingin merantas ini juga. Satu sisi ya? Satu sisi judi online. Nah, di kata pengaturan ini yang ternyata maknanya ganda gitu. Karena di satu sisi ingin memblokir sejumlah situs judi online, di sisi lain ingin mengamankan sebagian lain. Nah, ini butuh diklarifikasi nih, bukan dijelaskan nih bahwa satu sisi bukan dijelaskan bahwa si Cen-Cen ini datang pengen ngeblokir juga situs judi, tapi yang kecil-kecil. Satu sisi dia pengen meloloskan situs judi yang besar-besar. Artinya dia meloloskan yang besar dengan menghabisi yang situs judi kecil. Gitu ya. Ini fakta di pemeriksaan ya yang kita dapat. Tony kan saksi ya di sana gitu kan. Tony itu cerita ke penyidik gitu apa yang diungkapkan oleh Menteri Budi di pertemuan itu. Betul kata lu bahwa yang kecil-kecil, yang bandar itu bahkan menurut Tony ya kesaksian dia itu permintaan langsung dari Menteri Budi gitu. Itu yang akhirnya muncul kutipan berapa nih, 1.000? Iya, 1.000, 2.000, 3.000, berapa yang mau dijagain. Tapi jangan yang kecil-kecil lah, nanti masyarakat kecil jadi orang susah. Malah susah, kenapa? Karena yang kecil-kecil ini kan depositonya kan 5.000, 10.000 gitu. Itulah yang cerita yang kita dapat ya ketika Tony bersaksi berapa kali di polisi gitu ya. Gue tambahin ya, Pep. Soal pertemuan tadi, ternyata Cen-Cen Kurniawan juga memberikan sebuah flash disk gitu. Flash disk ini isinya puluhan ribu situs-situs judi yang kecil gitu, untuk diblokir dan diserahkan kepada Budi Ari gitu. Dan gratis nggak tuh? Nah, kabarnya Budi Ari itu meminta uang kopi, Bang, karena mereka berpikir bahwa para pegawai yang melakukan blokir itu kan sudah bekerja keras segala macam gitu. Bahkan kerjanya sampai malam segala macam gitu. Makanya dia situs akhirnya kan situs blokir, ya kan. Kemudian Menteri Budi ngomong, ini sudah di take down puluhan ribu situs, masa nggak ada uang kopi? Makanya di situ lah ada katanya ada uang sekitar, kode sekitar uangnya itu 500 juta. Nah, disitulah kemudian diterjemahkan oleh si Tony dan kemudian ke Cen-Cen untuk menyiapkan uang 50.000 Singapura dolar itu kan. Iya, si permintaan itu kan ada diblokir tuh situs yang tadi setor pakai flash sama. Iya, netizen, aku lagi menghayal kalau aku punya uang 350 juta bisa jadi 350 M. Aku cuman mau 50 M aja buat bangun gerobak mie bakso. 300 M aku bagi-bagi untuk netizen miskin biar pada kaya.
300M mau kau bagi-bagi sama netizen yang miskin. Mama kau itu dulu urus. Sok-sokan mau bagi 300M. Sana kau mendingan kau masker kaki. Udah keriput kali kaki kau itu. Entah kayak mana pun bentuknya, nails kau aja norak kali warnanya. Kenapa kau pakai warna merah? Karena merah lagi ngetren kan, gara-gara Nikita Mirzani pakai lipstick merah, terus kau ikut-ikutan pakai kutek-kutek merah ya kan? Memang lucu kali si piring ini, udah ku bilang. Kalau kita makan di fast food itu ada namanya pakai komplit. Kalau si piring ini namanya si buruk komplit. Sifat jahat itu kan ceritanya gratis, makanya diborong si piring ini semua. Sirik, iri dengki, pengkhianat, tukang adu domba, paatin orang, pelakor, tukang nyinyir, selalu julid, durhaka, memberikan informasi palsu kepada netizen, pembohong, tukang dendam sampai ke liang kubur. Banyak lagi sifat-sifat buruk kau yang mengalahkan Raja Iblis. Dan kau sendiri yang membuktikannya tanpa dicari tahu orang, muncul sendiri di media sosial ini. Sok-sok bilang 300 juta mau ku bagi-bagi sama netizen yang miskin. Hei! Kaki kau itu udah keriput, soalnya masker dulu. Entah masker lidah buaya kek, entah masker air komodo kek, berkencang sedikit. Jangan muka kau aja yang tegang, bawahnya keriput. Kutek kau aja norak. Jika Bapak masih belum paham, skincare yang digadang-gadang menjadi alasan untuk adanya proses peradilan ini, saya ingin memberikan informasi atau pendapat pribadi saya bahwa skincare yang dipermasalahkan itu adalah bukan milik DRZ. Jika memang ada padahal dia tuh hadir di podcastnya Denny Sumargo loh. Padahal dia tuh ada di podcast Denny Sumargo. Betul, River Skin itu emang bukan punya DRG. Betul, bukan punya dia. Tapi tapi dia mengganti stikernya itu dengan stiker usahanya dia. Ya. Dia mengganti stiker River Skin itu dengan nama usahanya dia. Yang itu artinya apa? Yaitu melanggar juga secara hukum, nggak boleh. Mungkin kalian ada kerjasama, oke, mungkin kalian ada kerjasama untuk bisa merubah brand itu gitu. Tapi ketika punya masalah nanti, yang kena bukan River Skin, yang kena siapa? Yang stiker itu tuh, stiker yang diganti dengan usahanya dia itu, ya usaha dia yang kena lah. Gimana sih? Kau gimana sih mikir? Coba deh, ini ya. Ini mereknya Realme. Ini mereknya Realme. Ya kan, ada tulisan sini Realme. Ya kan, tulisannya Realme. Lalu gue ambil Samsung, gue tempelin, gue tutup Realme dengan Samsung. Kira-kira itu menipu nggak? Ketika nanti punya masalah, produk itu tidak ada izin edarnya lagi atau segala macam, dinyatakan itu tidak bisa beli bebaskan karena ada jarum suntik. Yang salah siapa? River Skin? Ya enggak dong. Yang nutupin stikernya lah. Aduh, gimana sih?